Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Maulana. Saya di sini akan mempresentasikan sistem aplikasi humaniora. Selanjutnya, kami dari kelompok 7 bersama anggotanya ada Muhammad Rafi Fadila, Muhammad Nabil Randa, Naufal Eka Putra Pratama, dan saya sendiri Ripa Maulana. Bab 1. Yang pertama-tama latar belakangnya ada sistem informasi yang merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan, terutama perusahaan dengan tingkat rutinitas tinggi dan pengolahan data yang kompleks. Penggunaan sistem manual dalam absensi, penggajian, dan penerimaan pegawai baru dinilai tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi berbasis komputer untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam manajemen data. Yang kedua ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya mengambil dari perspektif umum yang kebanyakan ada di perusahaan yang masih menggunakan sistem manual dalam proses manajemen sumber daya manusia atau SDM menghadapi berbagai permasalahan yang berdampak pada efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan internal. Kegiatan seperti pencatatan data karyawan, penggajian, dan penjadwalan kerja yang masih dilakukan secara konvensional cenderung mengakibatkan keterlambatan, kesalahan pencatatan, serta rendahnya transparansi informasi. Selanjutnya ada tujuan proyek. Yang pertama, mengoptimasikan proses manajemen karyawan seperti pencatatan data, personal, riwayat kerja, dan dokumen administratif. Yang kedua, menyediakan sistem informasi penggajian yang akurat, efisien, dan terintegrasi dengan data kehadiran dan posisi kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penjadwalan kerja, termasuk pembuatan dan pemantauan jadwal shift atau kerja harian. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akurasi informasi HR, baik untuk staf HR maupun karyawan itu sendiri. Yang kelima, mengurangi beban kerja manual dan meminimalisasi risiko kesalahan administratif. Selanjutnya ada manfaat proyek. Yang kesatu, mempermudah manajemen humaniora dalam pengembangan data perusahaan. Yang kedua, memberikan akses cepat terhadap informasi karyawan dan jadwal kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional humaniora. Yang keempat, mengurangi kesalahan dalam penggajian dan penjadwalan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang kesatu, manajemen data karyawan. Ada input, edit, dan penghapusan data karyawan, pengolahan dokumen pribadi, KTP, NPWP, kontrak kerja. Selanjutnya ada pencarian, filter, dan laporan data karyawan. Yang kedua ada pengolahan penggajian terdiri dari 4 bagian, yaitu input komponen gaji, gaji pokok, tunjangan, dan potongan. Yang kedua ada perhitungan gaji otomatis berdasarkan data karyawan dan absensi. Yang ketiga pembuatan dan distribusi slip gaji. Dan keempat riwayat pembayaran gaji. Selanjutnya yang ketiga ada manajemen jadwal kerja yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang kesatu penyusunan jadwal kerja reguler dan shift. Yang kedua penyesuaian jadwal lembur, cuti, dan lain-lain, tampilan kalender karyawan, dan ketiga notifikasi dan pengingat jadwal. Dan yang terakhir ada fitur pendukung atau opsional modular yang terdiri dari 3 bagian. Yang kesatu hak akses berbasis role yang terdiri dari admin, karyawan, dan manajer. Yang kedua, dashboard statistik untuk admin HR. Yang ketiga, ekspor data ke Excel atau PDF. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Fadilah. Di sini saya akan membacakan bab 2, yaitu tinjauan pustaka atau studi literatur. Yang pertama, landasan teori dari sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Yang kedua, sistem informasi sumber daya manusia atau disingkat HRIS. Sistem informasi SDM, HRIS, atau disingkat Human Resource Information System, adalah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mengelola proses HR seperti rekrutmen, absensi, penggajian, evaluasi kinerja, hingga manajemen pelatihan. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak.
Pengembangan perangkat lunak merupakan proses sistematis untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat diandalkan dan sesuai kebutuhan pengguna. Berikutnya, studi proyek serupa berupa aplikasi humaniora yang telah digunakan secara luas dapat dijadikan referensi untuk sistem yang akan dibangun. Yang pertama, Talenta by Mekari. Yang kedua, Gajian. Yang ketiga, Jibel. Nah, ini adalah pembandingan beberapa aspek. Yang pertama, absensi. Untuk absensi, di aplikasi Talenta, Jibel, dan aplikasi humaniora memiliki absensi, sedangkan Gajian tidak. Untuk payroll, bagian Talenta, Gajian, dan aplikasi humaniora memiliki sistem payroll. Lalu dashboard, di aplikasi Talenta, Gajian, dan aplikasi humaniora memiliki dashboard, sedangkan Jibel tidak. Untuk jadwal kerja, Jibel dan aplikasi humaniora mempunyai fitur tersebut. Lalu kustomisasi modul hanya aplikasi humaniora. Jadi intinya semua aspek ini ada di aplikasi humaniora. Berikutnya kerangka pemikiran. Yang pertama, terintegrasi. Yang kedua, modular. Yang ketiga, berbasis akses. Yang keempat, mudah digunakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Hernada. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu perencanaan proyek. Ya, untuk pertama ada deskripsi umum. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi manajemen sumber daya manusia bernama aplikasi Humaniora, yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola berbagai proses administrasi SDM secara digital, terpusat, dan efisien. Di dalam aplikasi Humaniora akan mencakup beberapa modul utama, yaitu yang ke-1 ada modul manajemen data karyawan, yang kedua ada modul penggajian, modul ketiga ada penjadwalan kerja, untuk modul keempat ada hak akses pengguna, ada 3 role, ada admin, manajer, dan karyawan. Modul terakhir yang kelima ada dashboard dan pelaporan. Untuk selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun sebuah sistem humaniora dalam informasi manajemen sumber daya manusia berbasis aplikasi yang terkomputerisasi, efisien, dan mudah digunakan, yang dapat menggantikan proses manual dalam pengelolaan data karyawan. Untuk sasarannya dari proyek ini adalah tersusunnya sebuah sistem aplikasi yang siap digunakan oleh divisi HR dan seluruh karyawan perusahaan. Untuk analisis kebutuhannya ada 4. Yang pertama ada sumber daya manusianya, yaitu ada project manager, lead developer, sistem analis, dan QA tester. Yang untuk kedua ada perangkat lunak. Untuk perangkat lunak, untuk membuat aplikasinya kita membutuhkan Visual Studio Code, Firebase untuk database-nya, dan Figma untuk desain UI UX. Yang ketiga ada perangkat keras, ada laptop dan koneksi internet. Yang keempat ada lokasi, daring, dan onsite. Di sini kami memiliki 5 tahapan. Yang pertama ada perencanaan proyek analisis sistem. Yang kedua ada desain sistem. Yang ketiga ada pengembangan sistem. Yang keempat pengujian sistem. Dan yang terakhir kelima pemeliharaan dan dukungan. Nah, dari 5 level proses tadi, masing-masing proses diberikan budget untuk masing-masing proses. Yang pertama ada 1. Perencanaan proyek dan analisis sistem diberikan budget sebesar 1,5 juta. Yang kedua ada desain sistem diberikan budget sebesar 3,1 juta. Yang ketiga ada pengembangan sistem diberikan sebesar 5.050.000. Yang keempat ada pengujian sistem diberikan budget sebesar 2,9 juta. Dan untuk yang terakhir yang kelima pemeliharaan dan dukungan diberikan budget sebesar 2.050.000 rupiah. Untuk masing-masing proses memiliki deadline-nya sendiri atau kurun waktunya sendiri. Yang pertama, dari perencanaan proyek dan analisis sistem ini dipecah lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengumpulan data dan wawancara, yang kedua ada identifikasi kebutuhan pengguna, yang ketiga identifikasi use case dan requirement. Dan untuk proses selanjutnya juga sama, dipecah menjadi beberapa bagian. Nah, dari budget awal tadi dipecah ke sub bagian proses tersebut. Seperti contohnya yang pertama, dari 1,5 juta ini
dipecah ke 3 subbagian ini. Dan masing-masing mendapatkan Rp500.000. Untuk selanjutnya ada analisis risiko. Nah, ini ada beberapa risiko yang kemungkinan akan muncul ketika proses pembuatan aplikasi humaniora ini. Nah, di sini ada keterlambatan pengembangan, perubahan kebutuhan selama pengembangan, bug pada sistem setelah deployment, ketergantungan pada satu teknologi atau tool, kurangnya partisipasi pengguna, terus gangguan teknis laptop, internet, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada probabilitasnya juga. Yang pertama untuk keterlambat pengembangan, yang kedua ada perubahan kebutuhan, bug pasca deployment, ketergantungan teknologi, minim partisipasi user, gangguan perangkat internet. Nah, untuk indikator keberhasilan ini sendiri sebenarnya ada pada pengguna. Aplikasi ini dapat dikatakan berhasil jika hasil uji sistem unit test integrasi dan UIT menunjukkan lebih besar 90% fungsi berjalan sesuai skenario pengujian. Tidak ada komplain mayor dari pengguna selama 2 minggu pertama implementasi sistem. Nah, yang paling penting ada di sini adanya peningkatan efisiensi kerja HR seperti waktu input data lebih cepat atau pengurangan kesalahan pencatatan gaji. Nah, kenapa ini bagian yang paling penting? Karena fokus utama dari aplikasi humaniora ini sendiri yaitu transisi dari manual ke komputerisasi atau ke digital. Nah, untuk selebihnya, untuk fungsional dikatakan berhasil jika user atau penggunanya menyetujui. Perkenalkan, nama saya Nopai Kabuta Pratama. Kali ini saya akan menjelaskan bab 4 dari humaniora. Nah, pada sistem aplikasi humaniora ini ada 5 tahapan, yaitu perencanaan proyek dan analisis sistem. Yang kedua ada desain sistem, yang ketiga pengembangan aplikasi, yang keempat pengujian sistem, dan yang kelima pemeliharaan dan dukungan. Untuk tahapan yang pertama, perencanaan dan analisis sistem dimulai pada tanggal 10 bulan 7 2025 sampai tanggal 21 bulan 7 2025. Untuk tahapan desain sistem dimulai pada tanggal 22 bulan 7 2025 sampai 11 bulan 8 2025. Yang ketiga, pengembangan sistem dimulai pada tanggal 12 bulan 8 2025 sampai tanggal 1 bulan 9 2025. Keempat, pengujian sistem dimulai pada tanggal 2 bulan 9 2025 sampai tanggal 23 bulan 9 2025. Terakhir, pemeliharaan dan dukungan dimulai pada tanggal 24 bulan 9 2025 sampai tanggal 10 bulan 10 2025. Nah, ini adalah kumpulan kode kegiatan, waktu, dan kegiatan pendahulu untuk masing-masing kegiatannya. Dan ini adalah AON humaniora, bentuknya lurus. Slide time-nya karena AON-nya berbentuk lurus, maka titik karpetnya juga akan jadi seperti ini. Semuanya ya. Dan juga slide time-nya semuanya 0. Untuk anggota-anggota yang ada di proyeknya, yaitu ada yang pertama Muhammad Nabil Hernada, yaitu project manager, tanggung jawabnya. Anggota yang kedua yaitu Muhammad Rafi Fadilah, lead developer. Anggota yang ketiga saya Novel pertama untuk sistem analis. Yang selanjutnya itu Ripa Maulana, yaitu quality assurance, monitoring dan evaluasi. Yang pertama adalah strategi monitoringnya, yaitu daily stand up, ini opsional. Untuk weekly review, evaluasi mingguan terkait progres, tugas, dan modul. Strategi evaluasi ini ada 3 level, yaitu yang pertama ada proses, evaluasi produk, yang ketiga evaluasi hasil. Selanjutnya akan dilanjutkan ke bab 5. Bab 5 itu penutup. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi manajemen SDM sangat diperlukan dalam perusahaan yang memiliki aktivitas administrasi karyawan secara intensif. Berikutnya saran untuk pelaksanaan. Pertama, validasi kebutuhan secara berkala. Yang kedua, perhatikan spek, keamanan, dan hak akses. Ketiga, lakukan uji coba dan evaluasi mendalam. Yang keempat, penyusunan dokumentasi sistem dan panduan pengguna. Yang kelima, rencanakan pengembangan modular. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.